Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi membahas isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Silvina Suwandini. Saat ini bertugas di Puskesmas DTP Maja sebagai bidan terampil. Silakan. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aceng Abdul Halim. Saya bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka sebagai pengelola keuangan. Silakan selanjutnya. Ya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Ragil Putranto. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Sindang sebagai perkamedis terampil. Ya, silakan selanjutnya. Saat ini saya bekerja di UPTD Puskesmas Ligung sebagai perawat terampil. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Asih Purwasi. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Maja sebagai perawat terampil. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, karena bahasan kali ini kita akan berdiskusi tentang isu aktual menuju smart governance. Nah, kira-kira smart governance ini kita membahas apa ya? Ada yang tahu? Mohon izin, mungkin saya bisa menambahkan. Ya. Mungkin secara pengertian dulu ya, smart government itu merupakan wujud dari tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Mungkin itu teh. Ya, ternyata kita harus berinovasi ya. Nah, barangkali ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, izin menambahkan ya. Ya, jadi terkait dengan smart governance ini, kita harus bisa mengimplementasikannya. Jadi ada 3 unsur di dalam smart governance ini. Jadi yang pertama itu pelayanan pelayanan atau service, kemudian ada birokrasi, kemudian ada kebijakan. Nah, mungkin itu sih Jadi 3 unsur ini yang memang harus dijalankan oleh pemerintah dalam artian kita menuju smart governance. Mungkin itu Ya, baik. Berarti 3 unsur tersebut itu yang harus concern kayaknya ya di pemerintah itu sendiri. Karena dari 3 unsur tersebut sehingga smart governance itu bisa tercapai atau terwujud ya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, nah kita kan udah tahu ya bagaimana pengertian tentang smart governance ini. Nah, apakah ada inovasi atau wujud dari penerapan smart governance di daerah teman-teman, atau barangkali ada yang pernah mendengar atau literasi yang menjelaskan bahwa ternyata di Indonesia itu ada loh teknologi atau inovasi terbaru tentang sistem komunikasi atau sistem yang berhubungan dengan digital literasi. Silakan. Dimulai dari Kang Aceng dulu, boleh? Oke, baik terima kasih kesempatannya. Mungkin ini yang sekaligus juga membahas yang ada di lingkungan tempat kerja saya gitu ya Ada yang namanya sistem informasi KIR 1 lajur antrian terintegrasi atau disingkat sebagai Sikilat Mobile. Nah, sebenarnya aplikasi ini ditujukannya untuk para masyarakat gitu ya yang mempunyai kendaraan khusus angkutan gitu kan, itu biasanya dikenakan atau diwajibkan untuk pengujian kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali gitu. Nah, inovasi ini sebenarnya awalnya itu karena masyarakat itu
sering terkendala oleh antrian gitu ya, yang menumpuk karena seharinya itu bisa sampai 800 unit atau 300 unit gitu ya. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini masyarakat itu dipermudah dengan cara daftar online teh, pakai smartphone gitu ya. Di Play Store ada namanya Skillat Mobile. Nah, terus di aplikasi itu bisa dipilih menu, terus daftar KIR online dipilih, dan kemudian masukkan nomor uji atau nomor kendaraan gitu ya. Dan setelah itu masukkan nomor handphone, kemudian pilih tombol daftar. Nah, itu nanti langsung tercetak gitu ya nomor ID billingnya. Nah, ini sistem informasi ini sebetulnya merupakan hasil kerjasama dari Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ya dengan Bank Indonesia dan juga Bank BJB gitu. Nah, dengan adanya sistem ini, jadi tidak usah ngantri lagi teh, yang awalnya menumpuk gitu ya, itu bisa teratasi gitu. Nah, selain itu juga di Dinas Perhubungan mungkin salah satunya pelayanan yang mungkin ini sebagai inovasi juga ya, sudah menerapkan eh, pengujian kendaraan bermotor itu sistemnya drive-thru teh. Drive-thru dengan mesin-mesin yang juga semi robotik teh. Jadi udah otomatis gitu ya. Jadi mobil tinggal jalan pada satu lorong dan itu udah ada sekitar 5 langkah pengujian gitu ya, dimulai dari pengujian emisi gitu, terus pengujian rem kendaraan, terus pengujian lampu-lampu gitu. Nah, itu jadi bagus sih menurut saya untuk memperingkas waktu juga gitu ya, dan juga pastinya efisien. Seperti itu mungkin dari saya teh. Ya, sangat menarik sekali ya tentang inovasi yang diluncurkan di Kementerian Perhubungan ya. Nah, mungkin dengan adanya inovasi tersebut jadi bisa memperingkas waktu tunggu mungkin ya. Ya, jadi betul, ya karena sudah terintegrasi terus udah masuk internet juga, di sana juga pengelolanya mungkin udah ada hotline mungkin ya yang bisa menerima informasi yang dari masyarakat untuk bisa mendaftar. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada inovasi penemuan lagi, silahkan Kang Faisal. Ya, boleh teh, saya menambahkan ya. Jadi hampir mirip dengan Kang Aceng tadi ya, terkait dengan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kalau saya sih ini kadang dipakai bukan sehari-hari juga sih sebenarnya, karena saya punya kendaraan ya, kendaraan bermotor. Nah, saya tuh orangnya agak males teh. Jadi kalau misalnya datang ke Samsat gitu ya, terus ngantri gitu, lama gitu, kadang suka males teh gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi itu namanya Sambara teh. Jadi Samsat Mobile Jawa Barat namanya. Jadi Bapenda ini yang mengeluarkan aplikasi itu. Jadi apa ya? Dengan adanya aplikasi ini mempermudah kita ya masyarakat gitu ya, terutama saya sendiri gitu ya. Jadi pengguna atau pemakai kendaraan bermotor. Jadi kalau mau bayar tuh nggak perlu ke Samsat lagi gitu kan. Apalagi misalnya yang Samsatnya ini tempat kantor Samsatnya ini jauh ya dari lokasi rumah gitu kan. Nah, ini dengan adanya aplikasi ini sangat mempermudah sih. Jadi dalam aplikasinya ada pembayaran, kemudian ada pengecekan juga kendaraan bermotornya. Nah, itu ada beberapa menu di dalamnya. Mungkin itu sih salah satu inovasi yang pemerintah lakukan kepada masyarakat. Ya, tujuannya adalah mempermudah masyarakat sih, intinya gitu. Mungkin itu sih Teh dari saya. Ya, baik. Ternyata di zaman sekarang itu ya, zaman 4.0 itu semuanya ada di HP ya. Semuanya terintegrasi ada di HP. Ya, nah yang namanya juga smartphone ya, berarti kita pemakainya juga ya harus smart. Sama kayak Smart ASN ya Teh. Ya, Smart ASN.
Ya, nah menarik sekali ya Kang Faisal. Nah, apakah ada kendala tuh yang dirasakan? Barangkali misalkan pas waktu udah daftar Sambara, tapi ternyata pas di sana itu malah tidak dilayani begitu? Atau ada pembeda dengan yang datang langsung dan juga yang membayar secara online? Ya kalau perbedaannya jelas teh ya, karena kalau datang langsung ke Samsatnya kan kebetulan rumah saya ini agak jauh ya dengan kantor Samsatnya. Jadi ya yang pertama butuh apa waktu, terus kemudian juga ya butuh uang juga untuk transport ke sananya. Udah nyampe sana terus kemudian ngantri juga gitu kan. Jadi bisa sampai seharian kalau misalnya kita ke kantor Samsat. Tapi kalau misalnya pakai aplikasi Sambara ini kita cukup bayar ya lewat misalnya ada Alfamaret atau Indomaret yang di dekat kita. Yang penting kita bayar aja dulu gitu kan. Nanti pencetakan STNK-nya nggak kita tetap harus ke sana gitu. Tapi prosesnya Iya. nggak lama dari awal, jadi ke sana hanya cetak atau print STNK saja gitu sih teh. Ya, baik. Berarti Kang Faisal juga menerapkan sebagai kewajiban warga negara ya, bayar Nah, pajak iya tepat bayar waktu. pajak teh, iya. Ya, baik. Sangat menarik sekali ya. Nah, tadi berarti tentang sistem informasi ya udah dua. Nah, barangkali ada teman-teman yang lain yang menemukan inovasi lain untuk menuju smart governance ini. Silakan, Teh Bulan. Ya teh kalau tadi kan Kang Faisal sama Kang Aceng tentang untuk pembayaran pajak online dan lain-lain ya. Nah di sini di bidang kesehatan juga ada teh yang mana aplikasi ini diluncurkan oleh Ibu Atalia ya selaku tim PKK Kota Bandung ketuanya ya. Nah nama aplikasinya itu Home Clinic. Nah di mana aplikasi ini digunakan untuk warga bertemu atau berkonsultasi langsung dengan dokter-dokter, tim kesehatan lainnya, perawat, fisioterapis. Nah, itu untuk berbagai semua layanan kesehatan. Contohnya misalkan untuk layanan pasca operasi, pasien mau ganti perban. Nah, jadi si masyarakat tuh bisa memilih langsung mau dokter siapa, mau perawat siapa melalui aplikasi itu. Seperti itu, Teh. Mungkin ada lagi yang lain di bidang kesehatan. Ya, baik kita bahas terlebih dahulu ya Teh. Iya, Ya, mana Teh? ya berarti Teh Ulan kalau misalkan itu apakah di Majalengka sudah tersedia Teh layanan tersebut? Nah, kendalanya itu Teh, sosialisasi atau edukasi untuk layanan itu di Majalengka sendiri belum ada. Tapi kalau di Bandungnya sendiri itu udah mulai berjalan sih Teh, mulai menggunakan aplikasi itu. Gitu. Oh iya ya, ya. Kurang sosialisasinya aja sih Teh. Ya, mungkin untuk di zaman sekarang itu karena kita semuanya pakai internet ya, tidak ada mungkin di dunia ini yang sekarang tidak ada koneksi internet. Nah, di sini juga untuk mempermudah masyarakat berkonsultasi ya lewat yang tadi dijelaskan oleh Teh Bulan. Nah, Teh kira-kira ada bedanya nggak sama vendor yang itu tuh vendor yang kan banyak ya sekarang konsultasi online gitu yang berbayar, vendor berbayar. Kira-kira itu kualitasnya bisa sama nggak ya sama yang Teh Bulan gagas itu? Vendor-vendor yang lain. Ya, dibanding dengan yang punya Teteh. Intinya tujuannya mah sama ya untuk mempermudah masyarakat dalam bidang kesehatan. Cuman yang itu sih paling kendalanya aja itu dari akses internet. Jadi kan biasanya ada juga kan aplikasi Halodoc kan ya yang sama. Ya betul. Kayak yang kayak gitu. Ya pada intinya sama sih buat masyarakat berkonsultasi seperti itu. Cuman kayaknya kalau di Halodoc banyak gitu jangkauannya kayak dokter-dokternya tuh mungkin lebih banyak ya karena kan yang ngelolanya juga yang punyanya tuh kalau nggak salah istilahnya mah nggak satu Jawa Barat itu tuh bisa dijangkau semua orang seluruh Indonesia lah. Nah kalau Home Clinic ini kan dirintisnya sama Ibu Atalia ya, jadi khusus masyarakat Jabar aja gitu, nggak meluas ke yang lain gitu. Saya juga belum meneliti sih
nama-nama dokternya, terus perawat-perawat siapa aja gitu sih. Kan kalau mungkin di Majalengka ada kan harus terdaftar tuh nama-nama perawat, dokter yang buat barangkali ada pasien yang butuh terus menggunakan aplikasi itu seperti itu. Gitu, ya. Ya, betul ya Teh. Jadi mungkin aplikasi ini tuh mempermudah jikalau misalkan ada kegawat daruratan ya Teh, segera gitu ya. Kita ya misalkan kita terbatas jangkauan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertamanya. Nah, ada aplikasi tersebut bisa untuk konsultasi ya. Karena mungkin dengan aplikasi tersebut itu pasti lisensinya sudah terpercaya ya dan sudah terkualifikasi mungkin ya. Iya. Terima kasih ya Teh Ular. Kayaknya sudah yang oke, sama-sama Teh. Ya, siap. Ya, itu mungkin yang di bidang kesehatan ya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada inovasi yang di bidang yang sama di kesehatan. Silakan, Teh Asih. Baik, terima kasih Teh Silvina. Di Majalengka juga ada Teh inovasi di bidang kesehatan, yaitu namanya Sisrut. Di puskesmas kami sudah menggunakan itu. Sisrut itu sendiri yaitu sistem informasi rujukan terintegrasi nasional. Jadi Sisrut itu digunakan, jadi berbasis internet, dapat menghubungkan pada data pasien dari tingkat layanan yang rendah ke tingkat layanan yang lebih tinggi gitu Teh. Jadi kayak dari puskesmas mau merujuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti rumah sakit. Oh iya, jadi sekarang itu kalau merujuk nggak bisa langsung ke rumah sakit ya Teh? Sebaiknya sih lewat Sisrut Teh, cuma memang masih ada kendala gitu. Ya baik. Nah, pernah juga ya ada pengalaman karena kebetulan juga di bidang kesehatan. Nah, untuk Sisrut ini ya Teh izin menambahkan karena ini basisnya nasional, jadi seperti PICARE gitu ya, nasional. Nah, sistemnya itu memang bukan ribet ya Teh, jadi harus mengisi kode kode valid gitu Teh. Kode Ya. OTP ya Teh ya? Nah, betul iya Teh. Tapi mungkin ya kode OTP ini dikhususkan supaya jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk ke aplikasi tersebut gitu. Hanya sistem OTP yang diterima yang bisa masuk ke sistem Sisrut ini. Ditakutkan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan atau mengambil data mungkin ya. Ya, karena di sistem Sisrut itu juga kita bisa langsung ya kelihatan kayak rumah sakit yang tersedianya itu rumah sakit mana aja yang mungkin kita bisa tawarkan, kita bisa inform consent, inform choice kepada pasien yang membutuhkan untuk rujukan segera ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, misalkan rumah sakit, itu bisa segera, bisa cepat mungkin ya Teh ya? Iya, sebenarnya lebih cepat kalau misalkan memang kendala seperti harus cepat juga gitu dari rumah sakitnya, penanganannya, atau mungkin tidak lebih dari 1 jam untuk menerima jawaban dari rumah sakitnya, seperti itu Teh. Betul ya Teh. Jadi mungkin untuk SOP-nya juga mungkin harus lebih dipertimbangkan dan juga diperbaiki mungkin ya Teh. Karena ini juga kan baru ya istilahnya mah sosialisasi gitu tapi sambil berjalan. Nah, gitu ya. Ya, barangkali dari teman-teman semua dari kelima isu ya ini kira-kira udah ada pemahaman nggak tentang smart governance tersendiri? Ya Teh, boleh ya izin Teh menambahkan. Jadi terkait dengan smart governance ini ya, kalau saya tangkap dari beberapa rekan di sini ya, yang terkait dengan implementasi di masing-masing. Nah, sebenarnya pada intinya smart governance ini pemerintah ini lebih mempermudah ya, jadi memberikan layanan yang berkualitas dan juga memberikan layanan yang bagus kepada masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat merasa mudah gitu kan, masyarakat juga
merasa ketika dia membutuhkan sesuatu, pemerintah siap gitu kan, dalam artian dengan kita memanfaatkan internet ini gitu ya. Jadi masyarakat ya apa saya sendiri gitu ya pengguna aplikasi internet gitu ya, dengan aplikasi atau implementasi yang pemerintah lakukan, saya merasa apa ya, puas aja sih gitu. Mungkin itu teh Iya, pemahaman iya. saya terkait governance. Sangat beruntung sekali ya kita semua berada di tahun 2022 ini dengan kemajuan teknologi dan juga jaringan yang sudah meluas di mana-mana. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, mungkin izin Teh menambahkan ya terkait bahasan kita kali ini mungkin ada kesamaan gitu ya dari kelima inovasi tadi gitu. Jadi pada intinya semua tata kelola birokrasi ini berorientasi pada keadilan atau fairness ya Teh. Terus bertanggung jawab juga dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Keterbukaan juga, transparansi, jadi masyarakat bisa mengetahui gitu ya, apalagi tadi dalam sistem inovasi aplikasi yang saya kemukakan tadi gitu kan, di dalamnya itu sering terjadi kecurangan-kecurangan oknum-oknum gitu ya. Nah dengan adanya aplikasi tersebut, hal itu bisa dihindari. Jadi bisa lebih transparansi ke masyarakat, itu biaya KIR itu berapa gitu, nggak ada oknum yang curang gitu ya, yang menambah menambah biaya KIR itu sendiri. Mungkin itu Teh. Baik, ya terima kasih penjelasannya Kang Aceng. Barangkali ada teman-teman lagi yang ingin didiskusikan. Cukup? Ya, dari ke isu yang telah kita bahas, izinkan saya untuk menyimpulkan smart governance yang mempunyai tujuan yaitu mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik, di mana isu yang kita bahas ini merupakan salah satu peningkatan pelayanan publik guna mempermudah masyarakat. Ya, jadi dari agenda diskusi kita kali ini, karena inovasinya sudah terwujud, mungkin bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa meningkatkan inovasi atau mewujudkan, meluncurkan inovasi yang akan mempermudahkan bagi kinerja kita secara pribadi dan juga untuk masyarakat luas dan berguna untuk masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Ya. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan dan diskusi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya tutup ya. Ya, Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.